Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita belajar tentang trigonometri. Pada pelajaran trigonometri edisi 4 ini, kita fokus pada 1. Identitas trigonometri. 2. Aturan sinus. 3. Aturan kosinus. Berikutnya kita ulas satu persatu. Yang pertama, identitas trigonometri. Rumus pada identitas trigonometri adalah sin pangkat 2 alfa ditambah cos pangkat 2 alfa sama dengan 1. 1 ditambah kotangen pangkat 2 alfa sama dengan kosekan pangkat 2 alfa. Tangen pangkat 2 alfa ditambah 1 sama dengan sekan pangkat 2 alfa. Sebenarnya rumus yang kedua tadi, yaitu 1 ditambah kotangen pangkat 2 alfa sama dengan kosekan pangkat 2 alfa, itu didapat dari rumus pertama dibagi dengan sin pangkat 2 alfa. Jadi sisi kiri maupun sisi kanan dari tanda sama dengan dibagi dengan sin pangkat 2 alfa. Sedangkan rumus ketiga, yaitu tangen pangkat 2 alfa ditambah 1 sama dengan sekan pangkat 2 alfa, didapat dari rumus yang pertama, yaitu sin pangkat 2 alfa ditambah cos pangkat 2 alfa sama dengan 1 dibagi dengan cos pangkat 2 alfa. Jadi baik sisi kiri maupun sisi kanan dari tanda sama dengan dibagi dengan cos pangkat 2 alfa. Untuk lebih jelasnya, kita coba bahas contoh soal. Contoh soal 1. Buktikan bahwa dalam kurung sin alfa ditambah cos alfa pangkat 2 ditambah dalam kurung sin alfa dikurangi cos alfa pangkat 2 sama dengan 2. Jawabnya adalah dalam kurung sin alfa ditambah cos alfa pangkat 2 ditambah dalam kurung sin alfa dikurangi cos alfa pangkat 2 sama dengan dalam kurung sin kuadrat alfa ditambah 2 sin alfa cos alfa ditambah cos kuadrat alfa ditambah dalam kurung sin kuadrat alfa dikurangi 2 sin alfa cos alfa ditambah cos kuadrat alfa. Jadi perlu diingat bahwa sin alfa ditambah cos alfa kalau dikuadratkan itu hasilnya bukan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ya. Kalau kayak gitu salah ya. Kita ingat pelajaran kelas 7 pada bab bentuk aljabar. Itu dalam kurung A ditambah atau dikurangi B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah atau dikurangi 2AB ditambah B pangkat 2. Itu yang harus diingat. Jadi biar nanti tidak salah dalam hasil dari sin alfa ditambah cos alfa pangkat 2. Berikutnya sama dengan dalam kurung sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ditambah dalam kurung 2 sin alfa cos alfa dikurangi 2 sin alfa cos alfa ditambah dalam kurung sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Jadi di sini dikumpulkan ya. Kenapa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa dikumpulkan jadi 1? Itu karena seperti rumusannya tadi itu hasilnya 1. Jadi kita mengarah pada hasil pembuktian ya. Sedangkan 2 sin alfa cos alfa dikurangi 2 sin alfa cos alfa itu kan jadi habis, makanya dikumpulkan juga jadi 1. Berikutnya sama dengan 1 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi terbukti kan? Kita coba bahas lagi contoh soal berikutnya. Contoh soal 2. Buktikan bahwa tangen alfa dikurangi kotangen alfa sama dengan
1 dikurangi 2 cos pangkat 2 alfa per sin alfa cos alfa. Penyelesaiannya adalah tangen alfa dikurangi kotangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa dikurangi cos alfa per sin alfa. Karena di situ terjadi pengurangan dengan penyebut yang berbeda, maka seperti konsep pecahan, penyebut harus disamakan ya. Jadi sama dengan sin alfa cos alfa kali sin alfa per sin alfa dikurangi cos alfa per sin alfa kali cos alfa per cos alfa, sama dengan sin kuadrat alfa min cos kuadrat alfa per sin alfa cos alfa, sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa dikurangi cos kuadrat alfa per sin alfa cos alfa. Jadi di sini sin kuadrat alfa kita ubah menjadi 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Mengapa demikian? Karena tadi pada rumusan yang pertama sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa atau cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Jadi berikutnya sama dengan 1 dikurangi 2 cos kuadrat alfa per sin alfa cos alfa. Jadi terbukti ya. Pokok bahasan berikutnya. 2. Aturan sinus. Perhatikan gambar segitiga berikut ya. Rumus aturan sinus ini adalah sisi A per sin A sama dengan sisi B per sin B sama dengan sisi C per sin C. Atau BC per sin A sama dengan AC per sin B sama dengan AB per sin C. Untuk lebih jelasnya kita coba bahas contoh soal. Contoh soal 3. Ditentukan segitiga ABC dengan panjang sisi BC sama dengan 3 cm, sisi AC sama dengan 4 cm, dan sin A sama dengan setengah. Jika B adalah sudut lancip, tentukan nilai cos B. Penyelesaiannya adalah BC sama dengan 3 cm, AC sama dengan 4 cm, dan sin A sama dengan setengah. Seperti rumus tadi, maka kita pakai BC per sin A sama dengan AC per sin B. Jadi 3 cm per setengah sama dengan 4 cm per sin B. Maka sin B sama dengan setengah kali 4 cm per 3 cm sama dengan 2/3. Setelah sin B diketahui seperti pada konsep perbandingan trigonometri pada segitiga, maka kita dapat sisi depan sama dengan 2, sisi miring sama dengan 3. Sedangkan sisi samping sama dengan akar dari sisi miring pangkat 2 dikurangi sisi depan pangkat 2 sama dengan akar 3 pangkat 2 kurangi 2 pangkat 2 sama dengan akar 5. Cos B sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan akar 5/3 sama dengan 1/3 akar 5. Jadi walaupun sin B itu positif, karena di soal sudah diketahui B adalah sudut lancip, maka B tidak lebih dari 90 derajat, maka cos B juga nilainya positif. Jadi cos B sama dengan 1/3 akar 5. Kita lanjutkan ke pokok bahasan yang terakhir. 3. Aturan kosinus. Perhatikan gambar segitiga berikut. Rumusnya adalah A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurangi 2BC cos A. Atau cos A sama dengan
B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2 per 2BC. B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurangi 2AC cos B, atau cos B sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 per 2AC. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurangi 2AB cos C, atau cos C sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurangi C pangkat 2 per 2AB. Untuk lebih jelasnya kita coba bahas contoh soal. Contoh soal 4. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB sama dengan 15 cm, BC sama dengan 14 cm, dan AC sama dengan 13 cm. Nilai tangen C sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya adalah sisi C sama dengan AB sama dengan 15 cm. Sisi A sama dengan BC sama dengan 14 cm. Sisi B sama dengan AC sama dengan 13 cm. Maka cos C sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurangi C pangkat 2 per 2AB sama dengan 14 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2 dikurangi 15 pangkat 2 per 2 kali 14 kali 13 sama dengan 140 per 2 kali 14 kali 13 sama dengan 5 per 13. Kita tahu cos C adalah samping per miring, maka sisi samping sama dengan 5, sisi miring sama dengan 13. Maka sisi depan sama dengan akar 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2 sama dengan 12. Berhubung di sini cos C hasilnya tadi positif, maka tangen C pasti hasilnya juga positif, karena kalau cos C positif berarti di kuadran 1. Pada kuadran 1 nilai tangen juga positif. Jadi tangen C sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan 12 per 5. Jadi di sini kita harus tahu kapan kita pakai rumus aturan sinus, kapan kita pakai rumus aturan kosinus. Walaupun pertanyaannya cos, tidak selamanya kita pakai aturan kosinus, tergantung apa yang diketahui pada soal. Jadi seperti halnya nomor 3 tadi, yang ditanya cos tapi kita pakai sin, karena kalau kita pakai cos, aturan kosinus, akan kesulitan sendiri. Nah, seperti soal nomor 4 juga, yang ditanya tangen, kan kita nggak ada aturan tangen, ya kan? Nah, makanya di situ dari yang diketahui pada soal, maka kita pakai aturan kosinus. Jadi salah satu ciri-ciri aturan kosinus itu adalah di saat yang diketahui cuma ketiga sisinya tanpa diketahui sudutnya, itu kecenderungannya kita pakai aturan kosinus, ya. Untuk aturan sinus biasanya dua sisi sama satu sudut, atau dua sudut sama satu sisi, ya. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita pada video trigonometri edisi 4. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum.